Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizalendi, NIM 1802 5424 3006. Mahasiswa Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baik, di sini saya akan membuat video liputan, yaitu liputan bentuk kolam dan tambak, saluran pemasukan serta pengeluaran air, di mana liputan ini merupakan liputan online dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Aquaculture. Baik, yang pertama yaitu kolam, di mana kolam ini merupakan lahan basah buatan yang dapat dikelola dan diatur langsung oleh manusia untuk kebutuhan budidaya ikan. Terdapat 3 jenis kolam yang bisa digunakan untuk budidaya. Yang pertama yaitu jenis kolam tradisional, di mana kolam ini keseluruhannya terbuat dari tanah. Kemudian yang kedua yaitu jenis kolam semi intensif, di mana kolam semi intensif ini dasarnya terbuat dari tanah, sedangkan dinding atau pemantangnya terbuat dari tembok. Kemudian yang ketiga yaitu kolam intensif, di mana kolam intensif ini seluruh dasar dan dinding pematangnya terbuat dari tembok atau beton. Ini merupakan konstruksi dari kolam. Yang pertama ada inlet, yaitu untuk masuknya air ke dalam bak budidaya. Kemudian ada outlet atau biasa disebut dengan central drain. Nah, kegunaan dari central drain ini yaitu untuk membuang kotoran atau air dari bak ke sistem pembuangan. Nah, pada area central drain ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk sirkulasi air. Yang pertama ada sirkulasi air pada air atas atau permukaan. Nah, ketika pembudidaya ingin membuang airnya sebanyak 10 cm, maka tinggal mencabut pipa yang berwarna kuning. Kemudian untuk membuang air sebanyak 20 cm, maka pembudidaya mencabut pipa yang berwarna hijau. Nah, begitu juga dengan sirkulasi pada dasar kolam atau central drain untuk membuang kotoran atau lumpur dari sisa-sisa pakan atau feses ikan ke pembuangan, yaitu tinggal mengangkat pipa yang berwarna kuning dan juga pipa yang berwarna hijau. Selanjutnya yaitu konstruksi dari tambak. Pada tambak juga hampir sama dengan kolam, yaitu ada air pemasuk atau disebut dengan inlet sebagai pintu pembawa, kemudian ada juga pintu pembuang atau outlet atau central drain. Nah, pada tambak sebelum air dimasukkan dari laut itu terlebih dahulu masuk ke dalam saluran atau sedimentasi air. Kemudian dari bak sedimentasi itu air terlebih dahulu disterilisasikan. Nah, setelah disterilisasikan, maka air akan bisa dimasukkan ke dalam tambak. Kemudian untuk pintu pembuangannya biasa disebut dengan central drain, itu berada di tengah-tengah, yaitu untuk memudahkan dalam pembuangan lumpur atau limbah dari tambak itu sendiri. Untuk sumber materi yang saya ambil dalam liputan ini, yaitu saya mengambil dari 3 channel YouTube. Yang pertama yaitu channel Aquaculture Mantap, kemudian Anrival Mawalgi, dan Yepri Santoso. Yang pertama yaitu bentuk kolam dan saluran pemasukan serta pengeluaran air. Video ini saya ambil dari channel Aquaculture Mantap,
berlokasi di Subang, Jawa Barat. Institusinya kelompok budidaya di Subang, Jawa Barat, dan organisme yang dipelihara yaitu jenis ikan nila. Langsung saja videonya sebagai berikut. Nah, ini penampakan kolam air deras dari atas. Nah, mari kita lihat dari awal masuk air gimana sistemnya. Nah, ini air yang dialirkan dari atas. Ini kayak air terjun itu air yang keadaan bersih, yang bawah itu keadaan kotor. Nah, ini keadaan yang bersih dialirkan lagi ke kolam berikutnya. Nah, setelah itu ada saringan guys, ini fungsinya untuk menyaring sampah sebelum masuk ke kolam. Setelah itu ini ada aliran air. Setelah itu ada lubang 2 ini guys. Lubang fungsinya untuk air masuk pada kolam ini. Nah, ayo mari kita lihat lebih dekat lubangnya seperti apa. Nah, ini saya lihat ada saringan. Ini besi. Satunya ada saringan yang lebih kecil, kotak-kotak dia guys. Nah, ini fungsinya untuk menyaring sampah-sampah yang mau masuk ke kolam. Nah, ini sekitar setengah meter lah, lebarnya sekitar 60 sentian. Ini satunya sama kayak tadi guys, bisa lihat sendiri, fungsinya untuk menyaring sampah-sampah yang mau masuk ke kolam ini. Nah, ini untuk kolamnya ini kolamnya beton guys, dari dindingnya sampai dasarnya itu beton. Setelah itu ayo mari kita lihat sistem pembuangannya seperti apa di kolam air deras ini. Nah, ini ada saringan untuk lubang pembuangannya guys, pembuangan lumpur atau untuk panennya. Ini ada saringan, ada 2. Ini terbuat dari aluminium. Ini besi yang udah dilas, setelah itu di semen. Fungsinya untuk menyaring-nyaring ikan waktu panen, tidak terbuang, hanya terbuang lumpur. Ini sama, ada 2 saringannya seperti ini. Ini untuk kemiringannya sekitar 30% lah untuk kemiringannya di dasar bawahnya, kurang lebihnya guys. Nah, ini lagi ditambal, tadi dibersihkan kolamnya, setelah itu ditambal. Ini ada beberapa bolong kolam, sebelum dibudaya dicek dulu ada yang bolong atau tidak. Nah, ini menggunakan adonan semen guys. Nah, mari kita lihat di atas pembuangannya gimana, di belakang lubang tadi. Nah, ini ada lubang guys, ada kotak. Ini fungsinya untuk tempat lumpur-lumpur. Setelah itu air meluap ini bisa air ini keadaan bersih, yang meluap ini di sini bisa dialirkan ke kolam berikutnya. Nah, ini paralon ini waktu budidaya dipasang guys. Dipasang seperti kayak gini. Ini kalau waktu panen atau pembuangan lumpur tinggal cabut aja kayak gini, cabut. Nah, itu langsung kebuang. Ini ada paralon bawah langsung ke sungai guys. Ini yang numpuk-numpuk di sini, ini lumpur semua guys. Nah, yang meluap itu bisa dialirkan ke kolam berikutnya. Nah, ini sama, ada kotak 2. Ini untuk pembuangannya langsung ke sungai. Mari kita lihat sungainya seperti apa. Nah, ini sungainya melimpah, airnya melimpah maksudnya guys.
Yang kedua yaitu bentuk tambak dan saluran pemasukan serta pengeluaran air. Dalam liputan ini saya ambil dari channel YouTube Andri Palmawalgi, lokasinya di Tambak Udang, Pandeglang, Banten. Dari institusi PT Sumber Karunia Lestari dan organisme yang dipelihara yaitu jenis udang Paname. Langsung saja videonya sebagai berikut. Ini dia penampakan tandon yang sudah terisi air penuh. Kemudian setelah tandon terisi air penuh, selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan kaporit. Setelah 1 hari, air sudah bisa transfer ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan. Di sini tinggal mencabut pipanya saja dengan sesuai dengan kebutuhan berapa banyak dan disesuaikan dengan pipa yang dibuka. Kemudian dari sini lari ke jalur bawah, dialirkan ke tiap-tiap titik yang dibutuhkan. Dari jalur itu dibuka pipanya juga ketika jalur sana ingin memakai dan jalur sini tidak ingin memakai, yang di sini ditutup, jalur yang di sebelah situ dibuka. Begitu seterusnya di sana juga ada sistem seperti itu, pencabutan pipa yang kemudian langsung disalurkan ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan penambahan air. Kan masuk dibagi-bagi tuh ya, kalau misalkan kita 3 sama 4 kalau masuknya sini bak sedimennya Ini langsung ke bak sedimen ini. Dari bak sedimen ini langsung diarahkan ke kolam tandon. kalau yang ini ntar buat apa namanya dosing, buat pelakon dosis ya. Ini langsung melakukan dosing di sini. Ya kalau dosis saya tuang di sini kan, ntar masuk air dikit-dikit dari sini ke lubang perpipanya. Ini lubang-lubangnya kan, jadi biar masuknya dikit-dikit. Masuknya dikit-dikit. Masuk ke Langsung masuk ke tandon kolam. itu tuh. Dari atas itu tandon. Tandonnya sudah siap dimasukkan ke dalam airnya, yang sudah siap dimasukkan ke dalam tambak, kemudian dialirkan melalui saluran inlet ini. Saluran inlet ini mengarah ke tiap-tiap kolam, dan tiap-tiap kolam terdapat pipa-pipa seperti ini yang bisa diukur sendiri berapa persen air masuk ke dalam kolam. Setting pemasukannya dari sini, lubang itu bisa kita atur saat kita mau mengisi dengan debit air yang besar atau yang kecil, di pipa ini bisa diatur. Dan ini sangat mempermudah dalam proses pemasukan air ke dalam kolam. Kita tidak perlu melakukan pemompaan di dalam tandon dengan mencari alat pompa atau bensin segala macam. Di sini tinggal mencabut pipa yang sudah disiapkan pada tiap-tiap titik kolam. DPE kepala 200 mikron. Ini saluran pipanya di tengah itu. Ini langsung buang laut. Baik, itu saja video liputan online dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.